Mari kita akan lanjutkan lagi untuk kuliah statistik non parametrik. Materi kita pada saat ini adalah uji tanda atau sign test ya. Pada kesempatan ini yang ingin kita bahas adalah statistik non parametrik atau yang disebut dengan juga statistik bebas sebaran. Artinya bebas sebaran itu tidak ada syarat-syarat tertentu di dalam penggunaan statistik non parametrik yang berupa misalkan data itu harus normal atau harus variabel satu dengan yang lain tidak saling terjadi multikolinearitas, itu seperti statistik parametrik, kemudian tidak terjadi heterogedasitas atau saling mempengaruhi variabel pengganggunya itu tidak ada saling mempengaruhi, seperti itu tidak terjadi multikolinearitas atau dan lain sebagainya itu di dalam statistik parametrik. Tetapi di dalam statistik non parametrik ini hal-hal seperti itu diabaikan. Makanya statistik non parametrik ini sebenarnya statistik yang sangat sederhana. Maka kelebihan daripada statistik non parametrik ini adalah diantaranya perhitungannya adalah sederhana. Ini sederhana karena jumlah sampelnya juga kecil ya, jumlah sampelnya kecil, rata-rata yang diuji adalah jumlah sampel kecil. Kemudian dan cepat akan diperoleh hasilnya juga akan cepat. Tapi kecepatan ini sebenarnya kalau di dalam statistik parametrik pun sekarang ini juga mudah karena sekarang ini ada aplikasi-aplikasi. Tapi dalam kalau itu dihitung secara manual, perhitungannya secara manual itu akan lebih cepat dibandingkan dengan statistik parametrik. Kemudian dapat data yang dulu kemarin kita sudah pernah bahas. Data ini berupa nominal atau ordinal dan distribusi data tidak harus normal. Nominal yang kemarin kita sudah bahas, misalkan nama-nama orang, nama-nama hewan, tumbuhan, nama institusi atau sebagainya, itu laki-laki, perempuan yang kemarin sudah kita bahas. Ordinal, demikian juga ordinal. Ya, ini bisa kualitatif, ordinal, dan distribusi yang tidak normal, tidak harus mesti normal. Misal normal itu dalam bahasan statistik itu determinal itu bentuknya seperti ini. Nah, itu misalkan ya contohnya ini adalah medianya di sini, ini distribusi normal grafik Z itu loh maksudnya. Ini tidak harus mesti harus normal. Bisa juga misalkan bisa saja datanya misalkan seperti ini, bisa saja misalkan seperti ini, atau datanya berupa ini, grafiknya seperti ini modelnya. Tidak harus mesti median mesti harus di tengah sini rata-rata atau di tengah di sini, tidak juga. Ini penggunaan untuk statistik non parametrik ya bisa digunakan kalau misalkan data kurvanya itu seperti ini, terjadi seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini di dalam statistik parametrik ini nggak bisa digunakan. Untuk misalkan untuk regresi, model regresi seperti itu nggak bisa dipakai. Fungsi pengujian tanda tadi untuk menguji perbedaan perubahan ranking median tengah-tengah ya. Selisih skor ranking dua buah populasi berdasarkan ranking median ranking atau dua sampel berpasangan. Maksudnya membandingkan sampel 2 itu memiliki median yang sama atau rata-rata yang sama atau tidak, seperti itu. Terjadinya jumlahnya itu antara satu dengan yang lain itu
memiliki median yang sama atau tidak, atau rata-rata yang sama. Misalkan nanti akan dilakukan uji-uji. Didasarkan atas tanda-tanda positif negatif dari perbedaan antara pasangan pengamat. Jadi nanti kalau lebih besar atau lebih kecil gitu, nanti kita memberi tanda positif atau negatif. Misalkan gini, positif negatif itu maksudnya maknanya gini. Ini kalau ada sampel, ini orang responden 1 mengenai, misalkan contohnya mengenai referensi konsumen, misalkan terhadap apa gitu, terhadap dua buah sampel ya, sebuah objek gitu. Ini misalkan dia sampel 1 ini dia memberikan objek 1, ini 2 ya, ini dia memberikan penilaian 3, yang ini 2 misalkan ya, ini memberikan penilaian misalkan 4 kalau itu skala Likert ya. Maka kalau ini 3 dan 4 ini maka plus gitu. Misalnya kalau seandainya responden 2 ini memberikan untuk objek 1 memberikan nilai misalkan 4, kemudian terhadap objek 2 memberikan penilaian 2, maka 4 kurangi 2 ini misalkan ini negatif. Nah, dikasih tanda ini adalah tandanya positif, kalau lebih kecil ini misalkan negatif, tergantung ya kita nanti menentukan yang mana yang positif, yang mana negatif, nanti tergantung kita saja. Kalau ini 3 kurangi 4 berarti plus gitu. Nah, 3 kurangi 4 kurangi 3 ya, ini berarti plus, atau sebaliknya juga boleh saja. Misalkan ini misalkan diberi tanda, misalkan penandaan ini 3 kurangi 4 misalkan minus, jadi minus seperti itu. Kemudian yang kedua 4 3 di sini berkurang jadi 1, misalkan 4 3 1, bisa saja dibalik sebenarnya. Di sini bisa positif, habis ini nanti negatif. Nah, negatifnya ini nanti di sini jadi negatif. Seperti itu. Tapi harus berlawanan. Lebih besar, lebih kecilnya ini dibandingkan ini dengan itu. Ini dibandingkan dengan itu. Mana yang positif, mana yang negatif, tergantung kita yang memberi tanda, itu bebas saja. Tapi nanti hasilnya juga akan menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun tanda-tandanya berbeda. Tapi kalau nanti dihitung, diuji tanda ini akan menghasilkan nilai yang sama, membuatkan kesimpulan yang sama, tidak terjadi bias walaupun beda dalam memberikan tanda. Mana yang positif, mana tanda negatifnya tidak berbeda. Sign test untuk satu sampel. Merupakan alternatif uji T dengan sampel dalam uji parametrik. Ya. Prosedur pengujian ini pertama kita membuat satu hipotesis ya, ini hipotesisnya ini. Hipotesis H0 ini memiliki proporsi yang sama, dua kasus proporsinya sama. Toko 1 dengan 2 tadi, misalkan toko 1 2, ini harap di dalam teorinya ini toko 1, toko 2, ini responden 1 tadi. Ini toko 1 dan toko 2 ini proporsinya adalah sama, 0,05, 0,5 proporsinya. Jadi dalam kasus di sini adalah proporsinya sama. Untuk memilih toko 1 2 memberikan penilaian yang
setiap responden itu memiliki proporsi yang sama di dalam pemilihannya. Maka H0-nya adalah misalkan di sini, apakah tadi misalkan toko 1, toko 2 yang dalam ini H0 yaitu median atau rata-rata juga bisa saja. Rata-ratanya adalah 0,5, 0,5. Jadi semuanya ini adalah sama seperti itu. Nah, antara toko 1, toko 2 ini memiliki proporsi yang sama. H0. Maka ini sebagai hipotesis pertama. Misalkan preferensi konsumen terhadap toko 1 dan 2 memiliki memiliki proporsi yang sama. Ini H0-nya itu bunyinya seperti itu. Hipotesis 0. Kita akan menguji apakah tadi toko 1, 2 tadi betul nggak memiliki proporsi yang sama. Konsumen ini memiliki preferensi yang sama terhadap toko 1 dan 2 tadi. Akan uji seperti itu. Maka H0-nya, hipotesis 0 itu adalah dua-duanya memiliki proporsi yang sama. Ini proporsinya sama, maka di sini adalah tanda sama, yaitu 0,05 proporsinya sama, 50%, 50%. Hipotesis 0-nya bunyinya seperti itu. Ada hipotesis H1, hipotesis alternatif. Kalau tidak sama, maka bisa tidak sama di sini. Ini tidak sama toko 1 dan toko 2 H1. Toko 1, 2 ini tidak sama, maka ada tanda di sini. Ini tandanya adalah tidak sama. Proporsi alternatif. Maksudnya di sini gini, seperti ini maksudnya. Kalau misalkan ini tadi H0-nya itu kan untuk menguji apakah sama atau tidak. Ini ada dugaan sementara adalah sama. Tapi nanti kalau diuji, maka dugaan alternatif istilahnya. Bahwa proporsi toko 1 dan 2 itu tidak sama, maka di sini. Nah, ini tidak sama. Misalkan di hipotesisnya ada 2 ini ya, ada 2. Bahwa toko 1 H0 adalah proporsi 2 toko tadi sama. Kemudian H1-nya hipotesis alternatif adalah toko 1 dan 2 proporsinya tidak sama, preferensi konsumen itu tidak sama. Seperti itu. Ini tandanya tidak sama, itu tandanya adalah seperti ini. Ya. Kalau alternatif 2-nya tidak sama. Kalau di sini bahwa ini H1-nya bisa berbunyi seperti ini. Bahwa toko 1 ini H0-nya tetap ya sama, maka H1-nya ini bisa alternatif pilihan ya. Anda bisa mengajukan hipotesis 1 seperti ini, hipotesis 2 seperti ini. Hipotesis 1 seperti ini, hipotesis kalau ini nggak dipakai, pakailah hipotesis yang ini. Maknanya toko 1 itu memiliki preferensi yang lebih tinggi atau proporsi yang lebih tinggi daripada toko 2. Nah, atau juga H1-nya berbunyi bahwa toko 2 memiliki preferensi lebih tinggi daripada toko 1. Tetap ya. Jadi alternatif pilihan, alternatif H1 itu ada 3. Nah, alternatif H1 ada 3, tapi H0-nya tetap 1 ya. Paham nggak ya? H0-nya tetap H0-nya tetap ini. Kemudian H1 bisa ini, yaitu
proporsinya tidak sama, ini toko 1 proporsinya lebih besar dari toko 1 lebih besar dari toko 2. Hipotesis satunya. Atau juga hipotesis satunya bunyinya bahwa toko 2 memiliki preferensi lebih tinggi dari toko 1, tapi H0-nya tetap ini, semuanya H0-nya tetap ini. Misalkan bunyinya seperti ini bunyinya. Misalkan pengajuan hipotesisnya bisa pakai ini, nah gitu ya. H0-nya bunyinya seperti ini, atau juga H0-nya tetap ini, kemudian hipotesis satunya ini. Jadi hipotesis alternatif, hipotesis 1. Atau H0-nya tetap ini, kemudian H1-nya pakai ini. Jadi semua adalah ini. Nanti dalam pengajuan hipotesisnya salah satu, H1-nya salah satu di antara 3 ini. H1-nya. Itu. Maknanya kalau menerima ini berarti yang ini ditolak. Sebaliknya kalau misalkan hasil ujinya itu menolak yang ini, H0 ditolak, berarti H1 ini diterima. Atau H0 ditolak, kalau hipotesisnya yang ini, maka yang ini diterima. Kalau seandainya H0 diterima, ditolak ya. Kalau H0-nya ditolak, maka berarti kalau hipotesisnya ini berarti menerima yang hipotesis yang ini. Toko 2 lebih besar dari preferensinya lebih besar daripada toko 1. Tergantung kita mengajukan hipotesisnya seperti apa. Kemudian tingkat signifikansi atau batas nyata, tingkat signifikansi batas nyata adalah proporsinya diujikan dengan misalkan 0, atau 5% ya. 5%. 5% itu 5% ini bisa juga nih disimbolkan dengan 0,05. Ini adalah sama ya. Ini adalah 5%, ini juga maknanya 0,05 itu berarti 5%. Perhitungan data sampel untuk uji statistik, untuk statistik uji ya. Setiap nilai pengamatan tadi bila lebih diganti dengan diberi tanda plus, yang tadi sudah kita bahas. Bila setiap nilai pengamatan diganti dengan tanda negatif. Kalau dari proporsi ya. Kemudian setiap nilai pengamatan yang sama diganti dengan 0, tidak ada beda, dihapus dari data. Maksud data misalkan kalau toko 1 tadi, ini toko 2, 1 ini. Dihapus data. Misalkan ini dia memberikan nilai 2, di sini 2, maka di sini tidak ada tanda 0, maka otomatis ini responden ini dianggap tidak diperhitungkan, dihapus. Seperti itu. Berarti datanya respondennya akan berkurang 1. Kalau seandainya 0 itu tidak diperhitungkan, 0. Artinya tidak sama preferensi terhadap toko 1 dan 2 ini adalah sama. Berarti 0, nggak ada selisih, nggak ada beda. N adalah banyaknya penggunaan setelah tanda 0 dihapus dari data. Jadi misalkan respondennya jumlah 9 atau 10 atau 15, berarti N-nya setelah 0-nya tadi dihilangkan, respondennya yang sama tadi nilainya 0, berarti itu dihilangkan
Yang ada tanda negatif positif jumlahnya n ini, berapa jumlahnya. Misalkan kalau respondennya 11, kemudian yang nolnya itu adalah yang bernilai 0 itu adalah 2, berarti n-nya menjadi 14. 16 misalkan ya. Respondennya 16, yang nilainya 0 2, berarti n-nya jumlahnya 14n. Kemudian K, banyaknya pengamatan bertanda positif. Kemudian berapa jana yang positif, nanti tergantung ya pemberi penilainya tadi yang mana yang positif, mana yang negatif tadi K. Kemudian proporsi probabilitas terjadi tanda plus dan 0 adalah dan negatif adalah sama proporsi antara toko 1, toko 2 adalah proporsinya adalah sama 0,5 di sini 0,5 di sini. Proporsinya harapannya kan sama seperti itu, cuma itu kan akan diuji betul nggak proporsinya itu adalah sama di antara dua toko tadi. Untuk statistik uji, bila misalkan ini kurang dari 30 ya, kurang dari 30 atau 20 ya, bisa 20 bisa 30, kita pakai ini yang ini 30 ya. Distribusi binomial dengan parametrik KNP tadi, ini jumlah positifnya berapa, atau yang tergantung kita memberikan penilaian positif berapa, n-nya jumlahnya, responden berapa, proporsinya 0,5. Maka P hitung bisa dicari dengan binomial seperti itu. Perhitungan binomial ini adalah contoh tabel binomial ya. Binomial ini tabelnya. Anda bisa mengamati yang ini tabel binomial. Contohnya kita akan memberi contoh seperti ini. Misalkan di sini ada n ya. Anda perhatikan ini n8. Ini N9 di sini. Kemudian ini adalah Z adalah proporsi. Proporsi itu di sini 0,5 itu di sini. 0,5 itu ini. Ini ya 0,5. Kemudian misalkan ini N-nya 11. N-nya 11 misalkan tanda kecil ya positifnya, positifnya di sini. Maka nilai proporsinya adalah ini, misalkan di sini. Ini 0,005 apa istilahnya 0,0059. Cara mencari berapa proporsinya. Tadi yang kecil ya, yang kecil dicari, yang bagusnya yang kecil ya, bukan yang besar. Nanti kita akan menjelaskan di sini. Ini misalkan di sini K-nya adalah 1, misalkan K1 atau K-nya 2. Ini K ya. Misalkan yang ini untuk misalkan ini untuk 20 ya, misalkan N-nya 20, prosesnya 50 berarti ini yang di sini. Ini yang di sini. Kemudian pada saat N-nya, misalkan N-nya di sini adalah 2, maka posisinya di sini adalah 000, berapa ini? 13 di sini. Maka proporsinya sebesar 0,0013. Nah, ini itu cara membaca dari tabel dari binomial. Kalau ini N15, ini N-nya 14, ini N16. Nanti Anda baca ini di tabel yang dilampirkan. Ini tadi ya cara membaca untuk distribusi binomial. Cara membacanya tadi seperti tadi.
Kalau seandainya lebih dari 30 ya, lebih dari itu, distribusi pakai distribusi normal. Pakai distribusi normal. Distribusi normal nanti kita akan jelaskan di dalam kasus ya, ada tabel distribusi normal. Notasi yang digunakan n ya tadi tanda positif atau negatif, bisa nanti terbalik ya, bisa juga yang positif di sini, ini yang negatif di sini jadi positif. Nanti tergantung kita mensimpulkannya. Ini cara perhitungannya untuk Z hitung ya, untuk Z hitung untuk pakai distribusi normal. Ini rumusannya adalah P1 ini yang diharapkan sukses itu. Kalau di dalam nanti di belakang kan kita jelaskan P1 ini ya. Ini adalah rumusannya untuk menghitung Z hitungnya. Z hitungnya adalah P yang diharapkan dikurangi proporsi 0,5 yang diharapkan itu berapa proporsinya, 0,5 dikurangi dengan 0,5. Kemudian di akar ya, di akar dengan proporsi satu sama lain, n-nya berapa, jumlah respondennya berapa. Proporsi satu sama lain kan 0,5 kali 0,5 dibagi dengan n itu berapa, ketemulah akar di sini. Atau ini sebagai standar deviasi, cara penghitungan standar deviasinya ini ya, masuknya ini penghitungan standar deviasi, ini adalah standar deviasinya dari sini. Adalah selisih dibagi dengan standar deviasinya, ketemulah Z hitung. Seperti itu. Kemudian sentes untuk satu sampel ya, daerah kritis. Ini yang tadi ya. Misalkan di sini tadi daerah kritisnya, hipotesis nolnya tadi kan sama. Hipotesis nol adalah rata-rata proporsi 1 dan 2 adalah sama di sini. Maka daerah penolakannya H0 ini apabila proporsi hitungnya dari tabel tadi dibandingkan dengan kalau sama dengan artinya dua sisi. Jadi dua sisi itu maksudnya seperti ini. Ini gambarannya adalah P hitung lebih kecil dari signifikansi di 2. 5% tadi 5. Misalkan proporsi yang dikehendaki itu adalah 0,05 misalnya dari batas 0,05 batas taraf nyata 0,05. Maka 0,05 ini dibagi 2. Gitu loh maksudnya. Atau misalkan contoh ya, ini misalkan batas taraf nyatanya itu adalah 1, misalnya 1% gitu, 1%. Atau 5 boleh juga ya, 5 lah. Misalnya 5%. Maka 5% ini dibagi 2. Jadilah ketemu 2,5%. Kalau dibagi 2, maksudnya gambarannya gini. Kalau ini dibatasi dengan kalau dibuat normal gitu, proporsi dalam grafik normalitas gitu. Misalkan ini gambarnya gini proporsinya. Ini di sini posisinya. Nah, 5% itu ini. 5% itu adalah
kalau yang ini ya, yang pakai yang ini 5%, seandainya ini 5%, ini adalah 2,5%, ini adalah 2,5%, maksudnya gitu. Nanti di sini ketemu ya apabila ini kan di sini ketemu negatif, di sini negatif. Ini yang di sini. Ini yang di sini positif. Jadi bila P hitungnya ini lebih besar dari negatifnya, P hitungnya negatif lebih besar dari ini kan negatif 0,0025, 2,5 itu 2,5% itu adalah 0,025 0,025 ya, seperti itu 0,025 berarti 2,5% itu 2,5%. Jadi ini luasnya 2,5%, ini 2,5%. Yang lain ini adalah 95%. Ini posisinya di sini, ini 45%, di sini 45% keseluruhan di sini ya. Maksudnya ini luas daerah kurva itu sebenarnya kan 100%. Karena dibagi 2, misalkan sisi sini 50%, sini minus 50% gitu. Kemudian bisa juga tadi kan di awal tadi loh ada H0 dan H1. H0-nya tetap sama tadi, yaitu tidak ada perbedaan toko satu dengan yang lain preferensinya. Tapi misalkan seandainya tadi H1 hal alternatif 1 ini untuk menolak H0, misalkan di sini H0-nya tetap ini kan, yang nomor 1, ini nomor 1 ya, pian 1, 2, 3. Ada 3 alternatif pilihan. Misalkan yang ini H0-nya yang 2 ini ya, yang 2 ini H0-nya tetap ini, kan H alternatifnya yang di sini. Ini H0 ini akan ditolak, H0 ini akan ditolak bila P hitungnya itu lebih besar dari signifikansinya, batas nyata 0,025. Kalau ini nggak dibagi ya. Kalau ini nggak dibagi, maknanya seperti ini. Maknanya seperti ini. Jadi ini kita mengujinya di sini. Jadi ini tidak dibagi 2. Nah, di sini 5%, bukan 2,5%, karena nggak dibagi 2. Nah, apabila P hitungnya itu nanti lebih kecil dari 0, P hitung yang ini lebih kecil dari 0,05 atau di sini posisinya nanti di sini, berarti menolak H0 menerima H1. Mananya ada pengaruh, ada bahwa toko 1 tadi memiliki preferensi lebih tinggi daripada toko 2. Nah, gitu maksudnya. Nah, kalau yang ini tadi kan 3. Yang ini H0-nya tetap ini. H0 ini akan ditolak dengan misalkan toko referensi 2, referensi yang 2, konsumen toko referensi konsumen toko 2 ini lebih besar dari toko 1. Nah, ini hipotesis alternatifnya adalah
preferensi konsumen terhadap toko 2 itu lebih besar daripada toko 1. Bila P hitungnya 1 minus ya, ini 1 minus ya. P hitungnya lebih besar daripada signifikansinya 95% ya. Maka akan H0 ditolak dan ini diterima, yang memberikan kesimpulan bahwa bahwa toko 2 preferensinya lebih besar dari toko 1. Kemudian untuk ini sebenarnya 20 betul 20 ya, di situ 20 catatannya, dibuat 20. Misalkan bila lebih, jadi untuk daerah kritis bila N-nya ini lebih dari 20, respondennya lebih dari 20 N-nya, positif negatifnya lebih dari 20, pakai normal, pakai distribusi normal, di tabel distribusi normal ya. Ini kalau lebih dari 20 pakai Z hitung, pakai distribusi normal. Ya, pakai distribusi normal, ini seperti ini yang terjadi ya. Tadi kan Z hitung ini masing-masing Z hitung ini diperoleh dari hitungan ini. Ini ya, Z hitungnya cara menghitung. Z hitung. Untuk alternatif pertama, ini kalau seandainya uji tokonya tadi ya, toko tadi ya. Ini sama kok sebenarnya. Ini yang di sini dan yang di ini hipotesisnya sama, cuma pakai Z hitung. Bunyi hipotesisnya yang pertama dan kedua ini adalah bunyi hipotesisnya adalah sama. Kemudian cuma masalahnya kalau itu sampelnya jumlahnya lebih dari 20 pakai Z hitung. Ya. Pakai Z hitung, dihasilkan Z hitung dibandingkan dengan Z tabel. Ini Z tabel ya. Yang ini Z tabel, Z2 dibagi signifikan tingkat batas taraf nyata alfa itu dibagi 2,5%. Ini di tabel ya, di tabel. Tabelnya pakai Z hitung, Z tabel ya, seperti ini contohnya adalah berikut ini sebagai contoh. Contohnya untuk membaca tabel ya, misalkan ini tabel, ini maksudnya ini kurva normal itu ini, ya normal itu yang ini. Masya Allah, ini ganggu ini. Apa ini? Ya ini kurva normal. Kemudian untuk Z hitung ya, untuk Z hitung misalkan contohnya tadi adalah di sini bila proporsinya tadi kan misalkan 5% dibagi 2 berarti presentasenya adalah maksudnya di sini aduh ini apa ini?
5% dibagi 2 itu berarti kan 2,5. 2,5. Artinya sebenarnya gambar grafik ini ya, gambar grafik ini kan 100%. Ini kan 100% antara sisi kanan dan kiri. Ini adalah yang sisi kanan di garis tengah ini adalah 45%, yang sebelah kiri yang tidak diarsir ini 50%. Kalau seandainya itu tadi 2,5%, maknanya di sini. Ini 2,5% itu posisinya di sini. 2,5%. Sisanya dari ini kan 45% dari sisi kanan garis ini kan 45%. Mana ya? 45%. Kemudian Masya Allah, 45% itu dikurangi dengan 2,5%. Berarti terjadilah enggak ya, 50% ya. Sisi kanan 50%, sisi kiri 50%. Sisi kiri 50%. Masya Allah, ini apa nih, ganggu ini. Nah, ini 50%. Aduh tuh. Ini 50%, kanan 50%, kiri 50% ya. Ini 50%, kanan kiri 50%. Dan dikurangi 50% tadi kan dikurangi dengan 2,5%. Berarti kan 50% kurangi 2,5% berapa? Berarti 47,5 gitu loh maksudnya. Ini posisinya di sini kanan 2,5%, sisi pojok kanan, sisi pojok kiri. Ini sayangnya kok grafiknya jelek ya. Nanti bisa kita. Jadi ini grafiknya tadi bunyinya gini. Ini di sini adalah 50%, di sini 50%, maksudnya gitu. Kemudian ini ya, misalnya gambarnya cantik, itulah contoh diharapkan. Luas yang di sini, ini kan medianya di sini rata-ratanya. Luas yang di sini tuh kalau menurut yang ini, teori yang ini 2,5%, di sini 2,5% gitu. Berarti yang berarti yang di sini daerah yang tidak ini adalah 95%. Yang sini 45%, yang di sini 47 ya, 47. Ya, 47. Yang 47,5%. Yang di sebelah kanan juga 47,5% dikurangkan. Paham nggak ya ini? Yang di sini 2,5%, 2,5%, di sini 2,5%. Berarti di sini ini yang di sini adalah 47,5%, 47,5% gitu. Nah, yang dicari untuk Z hitung itu ini titiknya berapa? Ini tabel ya, ini tabel, di sini tabel untuk signifikansi 2,5%. Nah, dari tabel ini Anda bisa membaca 2
0,5% tadi berarti untuk sisi kanan tadi kan 50% dikurangi dengan 2,5% berarti 47,5 berarti 0,475. Anda lihat di sini 0,475 posisi di sini ini ya. 0,475 ini sayangnya anunya orek-orekan saya nggak muncul ini. Ini adalah 47, Anda cari tabel ini yang 47,5 ya, 47,5. Anda cari 47,5 yang di posisinya di sini berarti 1 ini 4750 ini pada saat yang di sisi paling kiri 4750 19. Nah, nilainya T 2,5 T tabel, masanya T tabel itu adalah 19, komanya di sini 6, 196 ya. 196 ini posisi pada 0,4750. Di sisi kiri paling kiri itu ada 1,9, di belakang koma lagi ada 6 ya, 6 betul ya, 6 ya. Nah, 475 ini posisinya pada 1,96. Nah, ini sebagai untuk menghitung besarnya T dan besarnya Z tabel. Tadi kan ditemukan 1,96 tadi itu pada saat ini 1,96. Di sini minus 1,96 T-nya, T minus ya di sini. 1,96 di sini T Z ya, Z bukan T ya. Z hitungnya Z tabel yang ini. Z tabel 1,96 1,96. Jadi kalau saya bisa mengulangi gitu gini. 1,96. Ini 1,96 ini minus 1,96. 6 di sini ya, 96 ya. Nah, seandainya Z hitungnya itu nanti lebih besar, berarti lebih besar itu posisinya lebih besar itu berarti posisinya di daerah sini. Misalnya misalkan 2,1. Kalau di sini misalkan minus 2,1 misalkan atau sebagainya, di sini posisinya 2,3. Pokoknya lebih dari 196 itu posisinya di sini. Posisinya di sini. Ya, kalau lebih dari itu, berarti Z hitung lebih besar dari itu berarti H alternatif H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Berarti ini yang pengertian di sini. Ya, cara hitung-hitungnya seperti ini. Tadi yang ini juga yang di sini. Kalau ini satu arah ya, kalau satu arah misalkan yang negatif Z signifikan, misalkan di sini kalau satu arah berarti 5% tadi nggak dibagi. Ya 5% taraf nyata tadi nggak dibagi, berarti taraf nyata 5% berarti ya di sini ini 5% di sini, ini nggak diperhitungkan di sini. Negatifnya berapa? Misalnya 5%, cari 5%, bukan tadi kalau 5% berarti 0,45. 0,45 di tabel tadi, tabel Z hitung tadi 0,45, nilainya di sini berapa?
Jadi cara membaca tabelnya ya. Uji tanda signifikansi. Menentukan formulasi. Menentukan formulasi. Menentukan formulasi hipotesis. Probabilitas terjadi tanda negatif positif tadi ini. Kemudian probabilitas terjadi tanda positif H0-nya tadi ya. Ini sama. Ini seperti tadi ya. Kemudian ini tidak sama seperti tadi lah. Ini dua sisi dengan satu sisi. Menurut kriteria pengujian seperti tadi yang sudah kita bahas, sebenarnya ini sudah kita bahas. Kemudian uji tanda signifikan. Lihat tabel probabilitas binomial dengan NR tertentu dan P 0,5 tadi sudah ya. Buat kesimpulan. Nah, setelah dibandingkan dengan ini hasilnya tadi dengan tabel 0, ini dibandingkan ya. Di taraf nyatanya tadi berapa hasilnya dibandingkan dengan hasil binomialnya berapa. Kalau lebih besar dari atau 5% misalkan taraf persennya lebih besar dari 5% berarti H0 diterima, H1-nya ditolak. Atau berarti mananya tidak ada beda preferensi antara toko 1 dan toko 2 contoh tadi. Kalau misalkan nilainya itu kurang dari 5%, misalnya 5-nya ketemulah 1%, misalkan 1%, berarti H0 ditolak, menerima H1. H1 bunyinya adalah toko 1 preferensinya lebih besar daripada toko 2 seperti itu. Kalau seandainya 5%-nya itu lebih besar dibandingkan dengan proporsi hitung yang ditemukan dari binomial. Contoh uji tanda signifikan tes. Ini adalah pasangan suami istri. Nah, pasangan suami istri terhadap keinginan ya 10 pasang suami istri yang baru menikah dipilih secara acak dan ditanyakan secara terpisah pada masing-masing istri dan suami berapa jumlah anak yang mereka inginkan. Informasi yang didapat sebagai berikut ini. Ya, yang didapat sebagai berikut ini. Ini pertanyaan uji ini hasilnya ini. Ujilah apakah kita dapat mengatakan bahwa wanita atau istri menginginkan anak lebih sedikit dibandingkan pria suami. Taraf nyatanya adalah 0,01. 0,01 berarti 1% yang dikehendaki 1%. Ini istri, ini yang di istri, yang ini yang suami. Ditanya secara terpisah. Penyelesaiannya diketahui data di atas adalah dengan taraf nyatanya adalah 0,01 atau 1%. Ditanya apakah ada perbedaan jumlah anak yang diinginkan antara istri dengan suami. Pertanyaannya itu. Judul jangan. Apakah terjadi judulnya bisa saja penelitian ini adalah keinginan suami laki-laki atau perempuan terhadap jumlah anak gitu judulnya. Hipotesis yang diajukan bisa saja tidak ada perbedaan H0-nya ini ya H0, tidak ada perbedaan jumlah anak yang diinginkan antara suami dan istri, artinya sama ya, sama, tidak ada perbedaan. Kemudian
ini sebagai H0. H alternatif 1, wanita atau istri menginginkan anak lebih sedikit dibandingkan dengan pria. Maka ini diuji, ini hipotesis. Taraf nyatanya adalah 0,01 atau 1%. Kriteria pengujian bila 0 ini diterima bila probabilitas hasil sampel dari binomial tadi lebih kecil dari 0,01. Misalkan di situ adalah 1%, misalkan probabilitas hasilnya adalah di sini adalah misalkan ditemukan setengah persen 0,005 misalkan, maka H0 ditolak menerima H1, berarti terjadi perbedaan jumlah anak yang diinginkan. Ini menginginkan anak lebih sedikit dibanding suami, ya, lebih dikit. Atau sebaliknya, ya alternatif bisa juga suami lebih menginginkan anak lebih banyak atau lebih sedikit, gitu juga bisa alternatif. Bila tetapi H1 diterima jika tadi probabilitas hasil sampelnya ini lebih kecil, ya, lebih kecil. Kalau ini lebih besar berarti menerima H0, kalau lebih kecil berarti menerima H1. Maaf tadi agak kebalik, saya ulangi lagi ya. Bila dari hasil binomial tadi menunjukkan lebih besar, maka H0 diterima. Kalau lebih kecil dari 1% misalkan, berarti terjadi perbedaan keinginan jumlah anak yang diinginkan. Ini cara menghitungnya. Anda 3 kurangi 2 plus, 3 tanda plus, 2 kurangi 3 negatif, negatif terus semua situ, yang plus di sini, yang plus di sini, yang lainnya negatif. 0 ini dianggap tidak ada, sampelnya jumlahnya 10 tadi, berarti tinggal 9 karena ini adalah tidak punya. Sama, artinya sama. 0 kurangi 0. Atau kalau sama berarti ya tetap 0. R-nya 3, R-nya ini cara menghitung R jumlah yang positif tadi 3, siji, ya, loro, telu. Nah, 3, R-nya ini diperoleh dari itu. N-nya jumlah ini tadi jumlah responden yang tidak ada 0 situ, berarti ada 9, proporsinya 0,05. Menggunakan tabel binom maka akan diperoleh probabilitas sebesar ini 0,254. Cara membaca tadi, ya, binomnya tadi sudah saya jelaskan cara 0,254. Maka 0,24 ini dibandingkan dengan 1 tadi 1%, berarti ini 25%, ya. 1% ini lebih kecil dari 0,254, maka diterima. Ya, sekali lagi ini diperoleh dari tabel binomial dengan R-nya 3. Nah, R-nya 3, Anda perhatikan 3, maka akan ketemu 0,254 dibandingkan dengan tarafnya 0,01. 0,01 kan di sini tarafnya tadi. Ini taraf nyata yang menentukan diri kita sendiri, peneliti. Menentukan peneliti. Terus ketemulah di sini. Bisa saja nanti tidak mesti 1, ya, nanti bisa juga 5%, 0,05 bisa juga, tergantung nanti
peneliti menentukan berapa atau soal menentukan berapa soalnya. Bisa saja 5%, sekali lagi 5%. Kalau 5%, seandainya di sini 5% pun tetap kesimpulannya tetap ini kan 0,05% dibandingkan dengan 0,254, maka tetap H0 diterima. Berarti yang artinya tidak ada perbedaan jumlah anak yang diinginkan antara suami dan istri. Ini dicontohkan H0-nya tadi kan bunyinya gini. Nih, tidak ada perbedaan ini loh. H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan jumlah anak yang diinginkan antara suami dan istri. Tapi sebaliknya, seandainya ditemukan dari hasil binomial itu adalah lebih kecil, ini misalkan lebih kecil dari 0,01, misalnya ketemu 0,00 gitu, misalkan ketemu 0,0002 misalkan, berarti ini berapa persen? 0,02% gitu, berarti kan kecil, berarti lebih kecil di sini, berarti H0 ditolak, menerima H1, maka kesimpulannya di sini. Karena hasil binomialnya lebih kecil dari 5%, misalkan lebih kecil dari 1%, maka H0 ini ditolak. Kesimpulannya wanita atau istri menginginkan anak lebih sedikit dibanding dengan pria, seperti itu. Ini contoh 2. Contoh 2 ya. Misalkan berikut data mutu kerja karyawan sebelum dan sesudah kenaikan gaji. Uji dengan taraf nyata alfanya sebesar 5%. Apakah ada peningkatan mutu karyawan setelah gaji naik? Setelah gaji naik. Ini sampelnya, respondennya 10. 1, 2. Ini Anda tinggal menghitung. Ini plusnya berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang negatif adalah ini negatif loro telu. 3 negatif. R-nya berarti Anda bisa tabel R-nya sebagai 3R tadi. Bisa dilihat dari binomial. Ya, 7 dan 3. Tidak ada peningkatan mutu kerja, sama saja, atau bisa juga mutu kerja sama atau kinerjanya yang sama, atau H0-nya ada peningkatan mutu kerja, ada perbedaan, misalnya H1-nya ada perbedaan mutu kerja setelah liburan dan setelah liburan. Seperti itu ya. Pertanyaan kasusnya apa tadi? Oh, setelah kenaikan gaji ya, setelah kenaikan gaji. Ada peningkatan mutu kerja atau juga bisa ada perbedaan mutu kerja setelah ada kenaikan gaji. Kenaikan gaji meningkatkan kinerja karyawan, seperti itu contohnya, seperti itu. Taraf ujinya adalah 0,05. Kriteria pengujian ini bila lebih besar dari probabilitas sampelnya, maka ini lebih besar ya dari tabel, dari 0, ini hasilnya. Ini dilihat dari tabel binomial tadi dengan R3, misalkan R3 lebih besar, berarti
H0 diterima, artinya tidak ada peningkatan mutu kerja kalau tidak ada peningkatan. Kalau seandainya ininya lebih besar, ini lebih besar, yang diambil kesimpulannya di sana. Ya, bila misalkan ininya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak ada ini. H0 diterima itu maksudnya gitu. Tapi sebaliknya, bila probabilitas sampelnya itu lebih kecil dari 0,05, berarti H1 diterima, berarti menerima H1, ada peningkatan mutu kerja. Atau juga H1 tadi kalau misalkan waktu awalnya menentukan terjadi peningkatan mutu kerja, misalkan H0 ditolak menerima H1, berarti kesimpulannya ada peningkatan mutu kerja atau terjadi peningkatan mutu kerja karyawan setelah kenaikan gaji. Seperti itu. Ya, ini bisa dilihat dari binomial angka ini. 10, N-nya, R-nya 3, proporsinya 5. Proporsi tadi yang paling atas tabel tadi. Menggunakan tabel binom akan diperoleh proporsi sebesar 0,17 dibandingkan dengan 0 ini. Kesimpulannya adalah H0-nya diterima. Artinya tidak ada peningkatan mutu kerja. Karena hasil dari binomial itu 17%, sementara 17% itu lebih besar dari 5%, maka H0 diterima. Kesimpulannya tidak ada peningkatan mutu kerja. Ini seandainya kita mengolah data tadi dengan SPSS ya. Ini dengan SPSS. Nanti datanya dimasukkan di olah data SPSS ini, yang ini dimasukkan ke SPSS, ketemulah data yang di belakang ini. Habis itu setelah dimasukkan, di sini adalah X1, X2 itu adalah gaji peningkatan kinerja ya, kinerja sebelum kenaikan gaji, setelah kenaikan gaji, misalkan di situ mutu kerja sebelum dan sesudah. Setelah gaji ini sesudah, sebelum gaji naik, setelah gaji naik. Habis itu di klik analisis itu di sini, maka akan muncul klik ini, terus muncul ini, diklik yang di sini. Setelah muncul itu akan muncul ini. Klik di sini, ini diklik, nanti akan masuk di sini. Kemudian setelah klik yang ini, diklik sini lagi, nanti akan masuk ke sini. Tentukan ini adalah sign-nya, ini yang akan kita analisis, di OK. Baru nanti ketemu hasil olah data output olah data. Jadi tadi sampelnya sebesar 10 ya. Ini negatif 3, yang lebih, yang tidak ada peningkatan, lebih besar, malah turun, misalkan ini lebih turun, ini yang naik. Ini yang negatif, mutu kerjanya lebih jelek setelah naik kerja. Ini mutu kerjanya naik setelah ada kenaikan kerja yang sama, tidak ada 0, mutu kerjanya sama saja gitu, sama sebelum dan sudahnya sama gitu, berarti 0 di sini. Totalnya adalah 10. Hasilnya adalah di sini. Signifikansinya adalah 344 binomial. Cuma ini adalah ujinya statistik 2 ya. Ini gini tadi. Nah, gini loh.
Ini dua sisi. Karena luasnya di sini maksudnya. Di hasil binomial diperoleh ini 0,3442 dengan dibagi dengan 2 ketemulah 172. Nanti hasilnya 172 akan sama dengan hasil hitungan manual tadi 1. Nah, ini tadi dengan binomial ya. Kalau ini pakai statistik. Pakai olah data tadi. Maka tetap 172 tadi lebih besar dari ini. Maka H0 diterima, tidak ada pengaruh. Kesimpulannya mutu kerja karyawan sebelum dan sesudah kenaikan gaji sama saja. Tapi seandainya itu adalah ini lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak, menerima H1. Kesimpulannya terjadi mutu kerja karyawan sebelum dan sesudah kenaikan gaji mengalami peningkatan berbeda gitu. Kalau seandainya hasil dari ini lebih kecil dari 5% seandainya. Ini contoh ketiga. Ini dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan budidaya kopi sebelum sesudah penyuluhan. Data hasil di penelitian diperoleh dari ini. Dengan tarafnya adalah 0,01%. Lakukan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan budidaya kopi. Ini adalah respondennya, jumlahnya 40. Ini responden. Ya, ini jumlah respondennya 41 sampai dengan ini. Ini sebelum adanya penyuluhan, sebelum ada penyuluhan pengetahuannya itu. Ini sebelumnya, kemudian sesudah, ini sesudah. Kalau meningkat ya sesudah 0,45, ini artinya negatif, itu berarti ada peningkatan. Positif itu berarti malah ini dibalik saja ya, tergantung kita memberikan simpulan seperti apa. Artinya simbolnya seperti apa. 45 misalkan bisa di sini adalah lebih besar ini. Bisa saja misalnya 5 dibandingkan 4 negatif. Ini kalau ini kan berbanding setelah dan sesudah. 45 min 1 berarti min, 34 min 1 gitu kan, artinya min. Kalau 4 jadi 3 positif, seperti itu ya. Tinggal nanti menghitung berapa nolnya, berapa negatif, berapa positifnya. Harapannya sama, penyuluhan pengetahuan terhadap sebelum dan sesudahnya pengetahuannya adalah sama atau tidak. Maka dihitung jumlah positif negatifnya adalah ini 9 tambah 25, 4 ya, 34 ini N-nya. Dan proporsinya, untuk proporsinya 25 dibagi 34, yang sukses itu 34, 0,73 di sini, masuk di sini, kurangi 0,5 proporsi. 0,5 proporsi sebelum dan sesudah, tadi proporsinya 0,5 sama tadi di awal sudah.
dijelaskan proporsi yang sama. Kemudian dibagi dengan standar deviasi, ketemulah 2,75. Sementara Z tabel 2,33. Anda cari di Z tabel adalah signifikansi berapa persen tadi? 1%. Signifikansi 1%. Nilainya dari 1% itu berarti berapa? Kalau satu sisi ini ketemu 2,33, ketemu 233 itu di sini. Ini masuknya di sini. Tadi dari tabel kurva normal tadi kan gini tabelnya. Nanti bisa dilihat tabel. Nanti mana tadi? Anda lihat di 1%, berarti kalau di 1% itu nanti Anda lihat di 0,48 setengah 49 ya, 0,490 berarti kan 1% selisihnya dari 50%. Nah, nanti Anda lihat di tabel itu nanti di sini akan ada 2,3. Di sini ada yang Anda lihat 0,01. Nanti kalau ditarik di sini, yang di sini muncul yang 490. Jadi Anda nariknya 490, ditarik, dicari kemudian di signifikansi 0,01, ketemulah angka di sini. Iya toh? Enggak ya. Maksudnya di sini. Nanti 2,3 di sini 3. Ya. Anda cari dulu 0,49, saya ulangi. 0,490. Ini angkanya di sini, tarik di sini ketemu 2,3, tarik ke sini ketemu 0,3. Berarti nanti ketemu Z tabelnya adalah 2,33 dibandingkan dengan hasil Z hitung tadi sudah ditemukan. Ini ya kurang lebihnya seperti itu. Nanti Anda pelajari.